Semakin kamu melekat, semakin kamu takut kehilangan. Dan rasa takut bukan cinta, itu rantai. Kamu menyebutnya peduli, padahal itu bergantung. Kamu menahan agar tidak hilang, tapi justru itu yang membuatmu rapuh. Apa yang kamu takutkan punya kendali atasmu, karena kamu memberi nilai hidupmu ke sesuatu di luar dirimu. Dan itu celah. Manusia tidak suka ketidakpastian. Otak mencari pegangan. Pegangan itu bisa berupa orang, bisa berupa hasil, bisa berupa status, bisa berupa rencana. Kamu menggenggam karena kamu takut jatuh. Tapi menggenggam tidak membuatmu aman. Menggenggam membuatmu siaga. Siaga membuatmu lelah. Lelah membuatmu mudah tersulut. Mudah tersulut membuatmu mudah dibaca. Dan saat kamu mudah dibaca, orang lain bisa menggerakkanmu. Dengan satu kalimat, dengan satu isyarat. Aku pergi ya. Aku sibuk. Kamu lebay. Lalu kamu runtuh. Kamu jadi menjelaskan diri. Kamu jadi mengejar. Kamu jadi meminta. Kamu jadi kecil. Keterikatan menukar martabatmu dengan rasa aman palsu. Dan rasa aman palsu itu mahal. Bayarnya ketenanganmu. Hari ini kita bicara tentang melepaskan. Bukan untuk menjadi dingin, tapi untuk menjadi bebas. Karena kebebasan adalah bentuk kekuatan yang paling sunyi. Prinsip 1. Yang kamu butuhkan akan menguasaimu. Kalau kamu butuh sesuatu untuk merasa utuh, kamu sedang menyerahkan kunci. Kunci itu bisa dipegang siapa saja, dan itu berbahaya. Aku butuh dia supaya bahagia. Kalimat itu terdengar romantis, tapi di baliknya ada ancaman. Ancaman bagi dirimu sendiri. Karena butuh itu bukan cinta. Butuh itu ketergantungan. Dan ketergantungan menciptakan posisi tawar yang timpang. Kamu jadi menunggu. Kamu jadi membaca tanda-tanda. Kamu jadi menebak nada chat. Kamu jadi menghitung jarak balasan. Hidupmu jadi angka. Saat kamu butuh pengakuan, kamu akan bekerja untuk dipuji. Saat pujian hilang, kamu kehilangan arah. Itu bukan tujuan, itu penjara. Detachment dimulai dari pertanyaan sederhana. Apakah aku butuh ini, atau aku memilih ini? Memilih memberi kendali, butuh memberi ketakutan. Kamu boleh mencintai, tapi jangan jadikan cinta oksigen. Karena saat oksigen ditarik, kamu panik. Dan orang yang panik mudah diarahkan. Yang kamu butuhkan akan menemukan cara untuk menguasaimu. Prinsip 2. Takut kehilangan itu rantai halus. Banyak orang tidak diperintah. Mereka dikendalikan oleh ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan ditinggal, ketakutan dianggap tidak cukup, ketakutan gagal, ketakutan terlihat lemah. Ketakutan itu halus, karena dia tidak berteriak. Dia berbisik. Jangan bikin dia marah. Jangan bikin mereka pergi. Lalu kamu mulai menyesuaikan diri. Pelan-pelan, tanpa sadar, kamu mengurangi dirimu. Kamu menahan pendapat. Kamu menahan batas. Kamu menahan harga diri. Demi tidak kehilangan. Tapi di titik itu, kamu sudah kehilangan yang lebih penting. Kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu kehilangan wibawa.
Detachment bukan keras. Detachment adalah memutus rantai. Rantai ketakutan. Karena kalau kehilangan membuatmu hancur, maka kamu sedang disandra. Dan sandra tidak pernah bebas. Ketakutan kehilangan membuatmu patuh bahkan sebelum diminta. Prinsip 3. Melepaskan, bukan dingin. Banyak orang takut detach karena dikira tidak punya hati. Itu salah paham yang paling umum. Detachment bukan tidak peduli. Detachment adalah tidak tergantung. Kamu bisa hadir tanpa menuntut. Kamu bisa mencintai tanpa memohon. Kamu bisa memberi tanpa mengemis balasan. Karena saat kamu menuntut, kamu sedang menaruh harga dirimu di tangan orang lain. Detachment adalah cinta yang dewasa, cinta yang tidak memeras, cinta yang tidak menjadikan orang lain tempat berlindung dari luka sendiri. Karena luka yang tidak kamu sembuhkan, akan kamu jadikan syarat untuk orang lain. Dan itu tidak adil. Detachment meluruskan satu hal. Aku memilih kamu, bukan karena aku tidak bisa tanpa kamu. Kalimat itu tidak terdengar romantis, tapi itu paling jujur. Dan orang yang jujur dengan dirinya lebih sulit dikendalikan. Melepaskan bukan membuang. Melepas adalah berhenti menggantungkan hidup. Prinsip 4. Lepas dari hasil, tetap bergerak. Banyak orang berhenti bergerak karena ingin jaminan. Kalau hasilnya bagus, aku lanjut. Itu bukan strategi. Itu ketakutan yang menyamar. Detachment dari hasil bukan berarti tidak ambisius. Detachment dari hasil berarti kamu tidak disetir oleh kemungkinan gagal. Kamu bergerak karena kamu memilih bergerak, bukan karena kamu butuh validasi. Orang yang melekat pada hasil mudah dipermainkan. Cukup beri harapan, lalu tarik. Cukup beri pujian, lalu dingin. Dia akan mengejar karena dia lapar hasil. Tapi orang yang lepas dari hasil tetap bekerja dalam sunyi, tanpa panik, tanpa mengumumkan. Dia tidak minta dunia untuk membuktikan apapun. Dunia justru menyesuaikan diri, karena stabilitas adalah sinyal kekuatan. Dan kekuatan selalu dicari. Hasil tidak menguasaimu kalau kamu tidak menjadikannya syarat hidup. Prinsip 5. Jarak menjaga martabat. Ada hubungan yang tidak hancur karena benci. Hancur karena ketergantungan. Terlalu dekat. Terlalu melekat. Jarak bukan hukuman. Jarak adalah batas yang menyelamatkan. Karena tanpa jarak, kamu akan menukar dirimu demi diterima. Kamu akan mulai membenarkan yang salah. Kamu akan mulai memaklumi yang melukai. Karena kamu takut kehilangan. Jarak memulihkan penglihatan. Dari jarak, kamu melihat pola. Dari jarak, kamu melihat permainan. Dari jarak, kamu melihat siapa yang hanya hadir saat kamu memberi, dan siapa yang menghormatimu. Detachment seringkali dimulai dengan langkah kecil. Berhenti mengejar, berhenti menjelaskan, berhenti meminta dibaca. Bukan untuk membuat drama, tapi untuk mengembalikan martabat. Jarak adalah cara elegan menghentikan orang memainkan emosimu. Prinsip 6. Berhenti minta bukti. Ketergantungan sering muncul sebagai minta kepastian. Kamu sayang aku nggak? Kamu serius nggak? Kamu pilih aku nggak? Pertanyaan itu terlihat wajar. Tapi kalau itu jadi kebutuhan harian,
Itu bukan komunikasi. Itu kecemasan yang ingin disuapi. Orang yang terus minta bukti sedang mengatakan satu hal. Aku tidak percaya pada diriku. Karena jika kamu percaya pada nilaimu, kamu tidak akan memohon diyakinkan. Kamu akan memerhatikan tindakan. Kamu akan menilai pola. Kamu akan memilih sesuai martabat. Detachment memindahkan pusat kendali dari mulut orang lain ke ketegasanmu sendiri. Kamu tidak butuh kepastian untuk hidup. Kamu butuh keberanian untuk menerima kenyataan. Dan keberanian itu membuatmu tidak bisa dipermainkan. Orang yang minta bukti terus-menerus sedang menyerahkan kontrol pada jawaban orang lain. Prinsip 7. Damai tanpa syarat. Puncak detachment bukan kesepian. Puncak detachment adalah kebebasan. Kamu tidak kebal luka, tapi kamu tidak runtuh. Kamu bisa kehilangan tanpa kehilangan dirimu. Kamu bisa gagal tanpa membenci hidup. Kamu bisa ditinggal tanpa menjadi kecil. Karena kamu tidak lagi menaruh identitasmu pada sesuatu yang bisa pergi. Ini bukan dingin. Ini dewasa. Ini kuat. Ini sunyi. Dan orang sunyi sering disalahpahami. Tapi justru disitulah kekuatan. Mereka tidak bisa dipancing, tidak bisa dibeli, tidak bisa disandra. Detachment membuatmu sulit dikendalikan, karena kamu sudah berhenti bergantung. Damai tanpa syarat adalah kekuatan yang tidak bisa dirampas. Kamu tidak perlu membuang dunia untuk bebas. Kamu hanya perlu berhenti menggantungkan hidupmu. Detachment bukan jarak fisik. Detachment adalah pusat kendali. Kamu hadir, tapi tidak menyerahkan diri. Kamu mencintai, tapi tidak memohon. Kamu bekerja, tapi tidak disandra hasil. Kamu berjalan, tapi tidak takut kehilangan arah. Karena arahmu bukan orang lain. Arahmu adalah nilai yang kamu pegang. Dan nilai yang kamu pegang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Melepaskan adalah pulang. Pulang ke dirimu yang tidak butuh dibuktikan. Pulang ke martabat. Pulang ke kebebasan. Itu metanoia. Dan metanoia dimulai saat kamu berhenti menggenggam. Yang tidak bergantung, tidak bisa disandra.